Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa ibadah lagi. Mari beri salam kiri kanannya, karena tadi musim hujan agak ada yang mungkin terlambat. Ya, beri senyum yang paling baik. Katakan sesuatu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar terus. Tema kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tadi pagi saya sudah menyampaikan bagaimana cara kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bergerak maju bersama dengan Tuhan, perlu kita menyadari bahwa bergerak maju bersama Tuhan ada tantangan. Tadi saya sampaikan, ketika kita mengalami kemajuan, musuh akan berusaha meyakinkan kita bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan. Sering iblis menaruh di dalam pikiran kita bahwa kadang-kadang dia menaruh pikiran bahwa dia katakan engkau tidak akan maju, engkau tidak akan berubah, hidupmu begitu-begitu saja, tidak akan mengalami peningkatan, engkau miskin terus. Iblis berusaha menarik kita supaya kita tidak maju di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengambil komitmen bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita jangan mau ditipu oleh iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh ingin meyakinkan kita bahwa hari-hari terbaik kita telah berlalu. Banyak anak Tuhan ketika sudah hidup di dalam Tuhan, sudah luar biasa melayani Tuhan, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia stagnan. Dia mengalami kemunduran, masa-masa sulit di dalam hidupnya. Lalu iblis menaruh pikiran yang negatif. Dia akan berkata, engkau tidak akan maju. Itu kalau dulu itu, dulu itu. Sekarang zamannya beda. Dan dia berusaha menarik kita mundur kembali. Itulah sebabnya kita belajar bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah bertobat, itulah artinya metanoia, berbalik. Kalau tadinya hidupnya di dalam kegelapan, berbalik menuju terang yang ajaib, kata Petrus. Bukan jalan di tempat Bapak Ibu, terus maju kita. Kenapa? Kalau kita tidak maju, iblis sudah gampang menarik kita. Dia akan bawa kita kembali. Dia akan taruh pikiran-pikiran yang negatif lagi. Engkau tidak berubah. Engkau hanya begitu-begitu saja. Engkau akan semakin hari semakin tidak akan berubah, kata iblis. Karena iblis adalah pendusta. Makanya kalau kita suka berdusta, menipu, maka kata firman Bapa kita adalah iblis. Makanya kita tidak boleh berdusta. Dan hari ini Bapak Ibu, kita harus menyadari dua hal ini, bahwa musuh akan berusaha meyakinkan kita bahwa perubahan tidak mungkin dilakukan. Dan yang kedua, musuh ingin meyakinkan kita bahwa hari-hari terbaik kita telah berlalu. Dia buat kita seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang akan kita capai. Sehingga melangkah maju bersama dengan Tuhan berarti berjalan menuju tujuan ilahi kita yang telah ditentukan Tuhan bahkan sebelum kita dilahirkan. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata, bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mendesain kita. Katakan amin. Dia sudah tahu kita kemana nantinya, kemana Amabili ini, mau jadi apa. Tentu dengan tujuan yang
ilahi. Hari ini saya mengajak kita belajar dalam sebuah kisah kehidupan Daud di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-14. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca, kita akan baca berganti-gantian Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama, saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Nah, ini kisah tentang Daud, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebelumnya, Daud baru diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Biasanya kalau ada namanya, kalau di Indonesia mungkin pelantikan kepala daerah. Hari ini dia dilantik menjadi kepala daerah. Biasanya ada penyambutan yang baik. Bahkan nanti kalau sudah Pak Wali Kota udah dilantik, percayalah, begitu nanti datang dari sana sudah ada penyambutan di sini. Akan disambut dengan puji-pujian, dengan kalau ada mainan. Tapi Daud ketika dia diurapi atas seluruh Israel, bukan sambutan yang baik yang dia terima. Malah kalau kita lihat di ayat 8 ini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Hal yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita tahu memang ada musuh kita. Musuh kita sebagai orang percaya adalah iblis yang mencoba menarik kita kembali ke belakang. Sama dengan Daud, ketika dia sudah diurapi dengan raja, ada orang yang akan mencelakai dia. Lalu apa tindakan Daud? Hal yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita lakukan ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita harus berani menghadapinya. Katakan amin.
Ada masalah apapun dalam hidup kita, kita harus berani. Amin Bapak Ibu. Ada begitu banyak saya temukan orang-orang di tempat pekerjaan selalu mengelak dengan tanggung jawab, selalu mengelak dengan apa yang diinstruksikan oleh atasan, dengan alasan-alasan apapun. Tapi saya melihat biasanya orang yang selalu tidak mau mengambil tanggung jawab tidak akan pernah maju di dalam hidupnya, tidak akan pernah naik karirnya, dan tidak akan pernah dipromosikan di dalam jabatan. Daud, begitu dia mendengar bahwa ada orang Filistin, dia tidak takut, malah dia akan maju berperang. Dia akan hadapi. Dia tidak takut dengan ancaman yang sedang mengganggu dia. Kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita takut ketika iblis menuduh kita. Katakan amin. Iblis itu tugasnya, dia sering menuduh kita. Hari ini kita buat dosa, padahal kita sudah akui tadi malam. Lalu besoknya kita pergi gereja, dia akan tuduh kita, dia ingatkan kita, kemarin udah mencuri kamu. Lalu kita berkata, iya ya. Lalu ke gereja nih, tapi semalam apa yang kau perbuat? Iblis mengingatkan kita Bapak Ibu. Pernah mengalami hal demikian Bapak Ibu? Saya pernah mengalami hal itu. Sehingga kalau kita tidak melawannya, maka hari itu kita akan berkata, ya sudahlah, aku ini orang berdosa, enggak usah lagi ke gereja. Padahal iblis, Tuhan sudah mengampuni kita ketika kita mengaku dosa. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu berkata, jika kamu mengaku dosa, maka ia setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosamu. Amin Bapak Ibu. Iblis selalu mengingatkan kita supaya kita kembali ke belakang, supaya kita tidak menuju kepada tujuan ilahi yang tadi. Apa tujuan ilahi yang Tuhan rencanakan bagi kita? Pertama sekali waktu manusia diciptakan oleh Allah, apa Tuhan katakan? Kita akan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Begitu manusia jatuh di dalam dosa pada Kejadian pasal 3, kemuliaan Tuhan itu sudah hilang. Gambaran Allah itu sudah hilang. Lalu ketika Yesus datang menyelamatkan kita, dia akan pulihkan itu. Dia akan pulihkan kembali tujuan ilahi itu. Itulah sebabnya kita harus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita harus memulihkan itu sampai segambar dan serupa. Tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 12 itu, hendaklah kamu berubah di dalam pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah sebabnya kita harus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Yang pertama, menurut ayat ini, kita harus berani menghadapinya. Jangan pernah kita takut. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, kita harus berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Daud memohon petunjuk daripada Tuhan. Apakah aku maju Tuhan? Daud tidak menyalahkan keadaan. Daud tidak menyalahkan orang Filistin. Dia tidak berkata, kenapa orang Filistin ini suka mengganggu?
Sering sekali ketika ada persoalan di dalam diri kita, sering sekali kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan yang paling parah menyalahkan Tuhan. Daud mungkin kalau Daud tidak hidup bergaul intim dengan Tuhan, pasti dia akan menyalahkan Tuhan. Ada apa lagi ini Tuhan? Belum lama sudah saya serang, sudah saya kalahkan, kenapa lagi muncul? Artinya Bapak Ibu, ada kadangkala kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita, di dalam kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, muncul lagi musuh-musuh yang akan menarik kita ke belakang. Kita sebagai orang percaya, kita tidak berdiam diri lalu kita berkata, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah ibadah, maka sudahlah cukup kehidupan saya. Sudahlah, tidak usah lagi saya naikkan kapasitas iman saya. Bapak Ibu, ada kadangkala kita tidak sanggup. Itulah sebabnya perlu kita berdoa. Katakan amin. Itulah sebabnya kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Enggak selamanya kita kuat menghadapi tantangan. Enggak selamanya kita kuat menghadapi tipuan iblis. Tapi ketika kita ada di dalam koridornya Tuhan, ketika kita ada di dalam hubungan yang manis dengan Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Katakan amin. Daud meminta petunjuk Tuhan, dan Tuhan menyuruh dia serang, lawan, habiskan. Itu hal yang kedua. Artinya kita harus memiliki doa-doa di dalam hidup kita. Kita harus meminta petunjuk Tuhan. Ketika ada persoalan di dalam hidup kita, Tuhan merindukan kita untuk kita datang bertanya, apa maksudmu Tuhan ya? Kenapa saya dikecewakan ini? Kenapa saya dilukai? Tanya Tuhan. Mungkin Tuhan sedang memproses hidupmu. Mungkin Tuhan sedang membalut luka hatimu. Dia ingin kamu akan dipulihkan. Saya sering mengalami hal itu Bapak Ibu. Ketika saya dilukai, memang awalnya saya merasakan sakit sekali, kecewa. Tapi ketika saya sadari ini adalah proses Tuhan, saya coba bertanya, Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Apa maksud? Percayalah, Tuhan akan memberi sebuah hal di dalam hati kita yang sanggup memulihkan kita. Harusnya kita tidak bisa mengampuni. Harusnya kita tidak bisa menerima hal itu. Tapi ketika kita datang, Tuhan akan beri kita kelegaan sehingga kita mampu. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Lalu kita akan lihat selanjutnya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang yang sudah bergerak maju bersama dengan Tuhan, ketika dia berhasil dalam hidupnya, ketika Tuhan sudah memulihkan hidupnya, ketika dia sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia tidak berkata, itu karena saya, karena prajurit saya hebat-hebat, karena orang-orang saya orang-orang yang terlatih berperang. Tidak. Tapi Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Dia memberi penghormatan kepada Allah. Dia menganggap semuanya itu karena Allah, bukan karena dia hebat.
Begitu banyak orang ketika dia berhasil dalam hidupnya, dia pasti akan berkata, itu karena saya, itu karena saya pintar. Dan apa jadinya? Memang di saat ini Daud tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, karena dia mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, penghormatan bagi Tuhan setelah dia menang mengalahkan Filistin. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, di kisah-kisah selanjutnya, pernah Daud gagal. Daud gagal karena dia sudah merasa hebat, kerajaannya sudah kokoh. Lalu waktu itu dia menghitung semua prajuritnya. Kenapa dia menghitung? Dia memetakan kekuatan. Dia menganggap bahwa prajuritku sekian ribu, maka tidak ada yang mengalahkan kami. Tidak ada lagi bangsa-bangsa yang akan meremehkan kami, karena prajurit banyak. Tapi tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat hatinya Daud dengan kesombongannya, Tuhan menghukum bangsa Israel. Rupa-rupanya Bapak Ibu, Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Katakan amin. Tuhan tidak senang dengan orang yang angkuh. Dan waktu itu hanya karena sebuah kesalahan, sebuah kesombongan daripada seorang Daud yang menganggap bahwa prajuritnya banyak, akhirnya korbanlah bangsa Israel lebih 7.000. Mati, dibunuh Tuhan dengan penyakit sampar. Dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah tolong kita, tapi kita tidak kembalikan kemuliaan bagi Tuhan, hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan-jangan kita akan mengalami yang namanya penyakit sampar di dalam hidup kita. Itulah sebabnya nanti penghasilan kita terus bocor. Sudah ada berkat tapi tidak tahu kemana arahnya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa itu karena hebatnya saya. Tapi Daud di kisah ini tadi dia belum melakukan kesalahan. Dia bahkan mengatakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Dia memberi sebuah penghormatan kepada Allah. Semua karena Allah. Dia bisa menang melawan orang Filistin karena Tuhan menyertai dia. Orang Filistin bukan orang lemah. Bahkan dari mereka lah manusia-manusia raksasa. Goliat dari situ. Itu hal yang ketiga. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Langsung saja di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Hal yang keempat yang perlu kita lakukan ketika kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, hal yang keempat adalah taat melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Taat kita dengan apa yang sudah sampaikan. Kalau firman Tuhan berkata, ampunilah. Jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan ingatkan kita, beri. Apalagi? Banyak hal perintah Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, percayalah, Tuhan akan terus menyertai kita. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita sudah berjalan bergerak maju bersama dengan Tuhan,
Tuhanlah yang selalu kita andalkan di dalam hidup kita. Di sini dikatakan para allahnya di sana. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam jalannya Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, apa berhala-berhala di dalam diri kita, itu pasti akan semakin hari semakin terkikis. Tuhan akan membakarnya. Memang Daud yang membakar ini, tapi di dalam hidup kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada saja berhala-berhala di dalam diri kita. Berhala-berhala itu berbicara membuat segala sesuatu di dalam hidup kita ini lebih daripada Tuhan. Misalnya hobi kita. Hobi kita seperti hobi saya main badminton. Kalau hobi saya lebih utamakan daripada Tuhan. Misalnya hari ini gereja, sering kawan-kawan ajak hari-hari Minggu itu, ayo pergi kita ke Nia Selatan main bersama. Hari Minggu saya bilang enggak mau saya. Dikira saya kurang pergaulan. Saya bilang ya hobi-hobi, tapi meninggalkan ibadah saya tidak mau. Kalau saya tidak hidup di dalam Tuhan, pasti saya berkata lebih bagus ikut bersama. Semangat lagi, banyak kawan-kawan, semua ditanggung mereka. Itu hobi, apalagi hobi kita. Banyak sekali Bapak Ibu hobi yang kadang-kadang kita jadikan berhala. Kadang-kadang juga anak jadi berhala di dalam hidup kita. Kadang-kadang alasan-alasan kita akan beri karena anak saya. Tidak ada yang jaga anak saya. Padahal kalau dia belanja berapa jam bisa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita berjalan bergerak maju bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat berhala-berhala itu kita bisa menang atasnya. Katakan amin. Itu yang keempat tadi adalah taat melakukan perintah Tuhan. Banyak sekali perintah Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Kamu bertindak hati-hati. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Rupa-rupanya yang membuat kita berhasil itu ketika kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Ada begitu banyak kejadian di Alkitab, kisah di Alkitab yang tidak taat dengan firman. Saul ketika dia tidak taat dengan perintah Tuhan, akhirnya dia melakukan kesalahan. Dan itu pun kalau kita lihat ketika dia tidak taat, roh Tuhan undur daripadanya. Itulah sebabnya ketika kita tidak taat dengan firman Tuhan, hal kecil sekalipun, maka kita hati-hati. Roh Tuhan sedikit demi sedikit akan undur dari kita. Jangan heran kenapa tiba-tiba orang murtad Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu terlalu membiarkan firman Tuhan tidak dilakukan. Tapi kalau kita lihat Samuel ketika dia dipanggil sejak kecil, kata firman berkata dia tidak membiarkan firman itu gugur satupun. Dia lakukan. Lihat hidupnya. Samuel dia menjadi nabi besar. Di dalam hidupnya dia terkenal. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan firman gugur di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita tidak taat di dalam hidup kita, percayalah, tidak akan ada namanya promosi dari Tuhan. Tidak akan ada yang namanya naik level kita di dalam iman rohani kita. Kita begitu-begitu saja.
Nah, sehingga Bapak Ibu, ayat terakhir itu berkata, dan sekaligus yang terakhir, kalau yang terakhir pasti senyum kita semua, udah mau habis khotbah. Ayat 17 berkata, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan keempat hal yang tadi, yang pertama berani menghadapi tantangan, kedua berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan, ketiga memberikan segala hormat bagi Tuhan, keempat melakukan firman Tuhan atau taat melakukan firman Tuhan, maka hasilnya Bapak Ibu, Tuhan akan mengangkat kita. Katakan amin. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala. Amin. Bukan menjadi ekor. Tidak perlu kita mengangkat diri kita. Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Karena kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita taat kepada perintah Tuhan. Jangan pernah kita biarkan hidup kita terlena. Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, bangunlah hidup kita maju terus sampai mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita, sampai kita benar-benar dipulihkan Tuhan. Kalau misalnya kita suka kepahitan, maju terus kita sampai kepahitan itu tidak lagi menguasai hidup kita. Apalagi mungkin ada dosa kita, mungkin kalau pemikiran perzinahan, kita bangun terus hidup kita sampai itu bukan lagi menjadi bagian dari hidup kita, menjadi keterikatan di dalam hidup kita. Kenapa? Kalau orang yang terikat dengan dosa, pasti dia akan sulit maju di dalam Tuhan. Itulah sebabnya tema kita ini bergerak maju bersama dengan Tuhan. Artinya kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.